Tahun lalu adalah perjalanan ibadah haji yang paling istimewa untuk saya. Dari awal, saya memang sengaja pilih paket haji yang paling lengkap dan paling mahal, bukan untuk pamer atau sok-sokan, tapi jujur saja, saya ingin ibadah ini jadi pengalaman terbaik, terfokus, dan tenang buat ibadah haji saya. Saya tidak mau direpotin dengan antrian kamar mandi, rebutan makan, atau tidur berhimpitan. Dalam bayangan saya, ibadah haji yang khusyuk itu adalah yang bisa dijalani dengan pikiran tenang dan badan yang nyaman. Jadi ibadahnya bisa maksimal. Makanya saya ambil hotel bintang 5, pesawat first class, kendaraan pribadi yang siap antar jemput saya di Mekah dan Madinah. Bahkan itinerary-nya pun terasa seperti paket liburan eksklusif tapi dengan nuansa ibadah. Saya berpikir Allah itu kan maha baik. Masa sih saya nggak boleh menikmati kebaikannya lewat fasilitas yang memudahkan saya beribadah. Tapi semuanya berubah sejak hari keberangkatan. Bukan karena cuaca atau kesalahan saya sendiri, tapi karena tiba-tiba nama saya dikeluarkan dari manifest penerbangan tanpa alasan yang jelas. Bagasi saya dikembalikan dan saya diminta bersabar. Ini di hari H keberangkatan loh, 5 jam sebelum boarding. Tim travel pun sibuk mencarikan solusi dan akhirnya saya dapat penerbangan pengganti, bukan lagi first class, bukan lagi langsung ke Jeddah. Saya harus transit dulu ke Riyadh, lalu lanjut naik pesawat lokal ke Madinah. Di titik itu, saya masih bisa menenangkan diri. Dalam hati, saya bilang, gak apa-apa, mungkin ini cuma ujian kesabaran kecil. Nanti juga akan nyaman, begitu sampai di hotel. Tapi ternyata Allah belum selesai menata ulang rencana saya. Sampai di Madinah, jadwal mepet banget. Saya cuma sempat mandi secepat kilat, makan buah jeruk seadanya di lobi hotel, lalu langsung bergegas lagi naik kereta cepat menuju Mekah. Belum sempat buka koper, apalagi rebahan buat istirahat. Badan capek, pikiran campur aduk, tapi saya masih nahan semuanya dalam diam. Saya pikir, ya sudah, nanti di hotel Mekah bisa leluasa istirahat. Sesampainya di Mekah, saya langsung ke hotel tempat saya seharusnya menginap. Tapi waktu dicek, petugas hotel bilang nama saya nggak ada. Saya pikir mereka salah input, jadi saya tetap menunggunya. Setelah dicek ulang berkali-kali, tetap nggak ketemu juga nama saya. Tidak ada kamar untuk saya. Nggak ada catatan pemesanan, dan akhirnya saya diarahkan ke sebuah dorm, tempat sementara yang isinya banyak jamaah lain. Koper berjejeran, udara panas dan aroma campur aduk. Sebagian dari Indonesia, sebagian dari India. Dan saya sendiri di tengah-tengah mereka. Duduk lemas dengan satu pikiran yang gak bisa saya tolak. Ya Allah, keadaan ini bukan yang saya bayangkan. Saya duduk di pojokan sambil pelan-pelan mencoba menerima kenyataan bahwa rencana saya sudah gagal total. Saya datang jauh-jauh, bayar mahal, bawa niat ingin ibadah yang nyaman dan eksklusif. Tapi sekarang saya ada di ruangan penuh orang asing. Gak tahu harus tidur di mana. Dan bahkan belum sempat menata hati. Tapi justru di situ untuk pertama kalinya saya merasa Allah sedang benar-benar hadir, bukan lewat fasilitas, tapi lewat rasa yang pelan-pelan mengikis ego. Dan Arafah adalah puncaknya. Paket perjalanan haji yang saya pilih menjanjikan tenda ber-AC, makanan berkualitas, dan suasana tenang. Tapi yang saya temukan justru tenda besar yang ramai, panas, dan lebih mirip camp mahasiswa ketimbang akomodasi bintang 5. Saya sempat tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena baru sadar betapa selama ini saya keras kepala. Saya pikir saya bisa mengatur segalanya. Saya pikir saya bisa beli kenyamanan. Tapi Allah cuma menunjukkan beberapa kejadian sederhana untuk membuat saya sadar bahwa ibadah haji bukan tentang apa yang saya bayar, tapi apa yang saya lepaskan. Perlahan saya iseng buka mushaf kecil yang saya bawa, berharap ada ayat yang bisa sedikit menenangkan hati. Tapi entah kenapa jari saya berhenti di surat Al-Isra ayat 25. Saya baca pelan-pelan,
Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Saya nggak bisa tahan lagi. Hati saya langsung pecah. Karena saya sadar, saya datang ke tanah suci, hati saya nggak sepenuhnya bersih. Ada keinginan untuk jadi istimewa. Ada ego, ingin ibadah, tapi tetap nyaman. Ada rasa ingin dilihat sebagai orang yang mampu beribadah dengan gaya yang terbaik. Dan Allah tahu itu semua, bahkan sebelum saya sadar. Ternyata yang Allah ingin bersihkan bukanlah tubuh saya, tapi isi hati saya. Mungkin inilah kenapa saya mengalami kejadian ini. Dari pesawat yang diganti, kamar yang gak tersedia, waktu yang kejar-kejaran, sampai tenda yang jauh dari ekspektasi. Semuanya bukan musibah, tapi justru bentuk rahmat Allah. Allah sayang saya, dan Dia tunjukkan dengan cara yang keras tapi lembut, dihantam kenyataan tapi dipeluk dengan firman. Untuk semua yang sedang berhaji, semoga Allah terima hajinya, dan semoga ada hikmah yang membuka hati untuk selalu dekat dengan Allah. Semoga kita bisa sama-sama berjumpa dan bersua di Arafah dengan bintang 5-nya masing-masing. Dikutip dari tulisan Kang Catur Gunawan.